untuk pembelajaran yang real berarti di sana akan di, di apa namanya diintegrasikan di dalam kurikulum. Kemudian 14-15 itu adalah sudah endingnya, semuanya sudah selesai, tinggal presentasi akhir aja hasil proyek akhirnya setelah dilakukan review dan sebagainya hasil terus HKI gitu, ya, di pertemuan ke-14-15. Gambarannya begitu Bapak. Ya, jadi di dalam satu semester ini fokusnya cuma satu, membuat satu produk. Enak kan? Cuma membuat satu produk. Ya. Nah, jadi metode yang akan digunakan, metode yang akan digunakan adalah project based. Ya, jadi dalamnya ada diskusi interaktif, studi box praktek, serta balik dan nah pada mahasiswa gitu ya. Jadi komponen penilaian di UM itu komponen project itu memakan apa namanya dihargai lebih dari 50%. Ya, jadi ada 50% itu adalah project, kemudian ada UTS, ada UAS, ya ada partisipasi, ada sikap dan sebagainya. Karena guru sikapnya agak besar ya, gitu. Karena kan guru ya kita Bapak Ibu ya. Ya, gitu. Nah, UTS sama UAS ini sifatnya wajib, jadi harap diusahakan bisa mengikuti. Kalaupun tidak bisa mengikuti, ya mungkin diusahakan nanti ada susulan itu Bapak Ibu ya. Karena ini wajib. Kalau komponen ini tidak ada, maka penilaiannya nanti tidak akan bisa diluruskan. Oke, gitu Bapak Ibu. Nah, di komponen project apa saja sih? Berarti di sana nanti ada proposal proyek, pengembangan prototipe, kemudian implementasi dan evaluasi tadi, ada komponen presentasi, kemudian ada refleksi, laporan akhir dan sebagainya. Intinya ini adalah penilaian proses ya. Penilaiannya adalah penilaian proses, bukan hanya dilihat dari produk. Jadi sebenarnya harapannya memberikan pengalaman pada Bapak Ibu semuanya. Saya yakin Bapak Ibu sudah banyak membuat media, tapi di sini diharapkan bisa membuat media yang memang dipikirkan bersama-sama di dalam satu tim, gitu kan, untuk menghasilkan yang terbaik pada kasus-kasus yang Bapak Ibu angkat, kira-kira. Begitu Bapak Ibu sampai di sini bisa dipahami? Ada yang keberatan? Pak, kok jangan gitu, buat kuliah tutorial aja, ya. Oh, nah, ya, masa tutorial kan. Jadi eh, kita lebih banyak ke begitu ya. Karena S2 gitu kan, S2 kan masa mau teori kayak S1 ya, enggak lah. Jadi begitu lebih banyak diimplementasikan. Silakan nanti untuk kelompoknya bisa, kalau yang dari di satu sekolah ada tiga, ya silakan bisa bergabung tiga-tiganya. Kalau empat, yo jangan tiga, jangan empat-empatnya jadi satu yo. Rekrutlah dari eh, tempat lain gitu ya untuk bisa bergabung menjadi dua kelompok. Kira-kira begitu Bapak Ibu. Nah, sedikit tentang media pembelajaran inovatif, saya pikir Bapak Ibunya sudah paham juga bahwa ketika kita berbicara tentang media pembelajaran, media pembelajaran inovatif, di sini inovatif itu bisa kita artikan sesuatu yang nggak biasa kan gitu ya, inovasi ya Bapak Ibu ya. Inovasi itu sesuatu yang tidak biasa. Ya, segala bentuk alat, teknologi, atau metode yang digunakan untuk menyampaikan dari pembelajaran secara lebih menarik, efektif, efisien,
dengan mengintegrasikan unsur kreativitas, perkembangan teknologi terkini, dan sebagainya. Ya, intinya nggak biasa lah. Kalau biasanya itu menggunakan PowerPoint toh, misalnya begitu ya. Di sini dibuat PowerPoint-nya menjadi tidak biasa, misalnya begitu. Ya, apa cara nih? Tahu ditambah animasi atau apa, dan seterusnya. Nah, sebuah media pembelajaran yang inovatif itu tentunya media pembelajaran yang dua arah gitu ya, interaktif gitu ya. Interaktif dan komunikasi di sini atau peserta didik dengan materi pembelajarannya. Jadi tidak hanya satu arah tapi dua arah. Jadi kemudian yang kedua adalah based on teknologi, berbasis teknologi, karena sekarang itu eranya teknologi, peserta didik kita suka dengan teknologi, gitu kan, teknologi pembelajaran dalam hal ini ya. Maka apa namanya, di sini juga berbasis teknologi. Teknologinya kayak apa? Teknologi digital, kecerdasan buatan, multimedia, video, dan seterusnya, web, dan sebagainya, silakan. Ya. Kemudian yang kedua adalah fleksibilitas, gitu ya, dapat digunakan kapan saja, di mana saja, kalau bisa ya, tidak terbatas gitu kan, sehingga bisa diakses oleh peserta didik kapan saja, di mana saja. Kemudian tantangan di era sekarang itu juga diperlukan ada kolaboratif ya, kolaborasi. Tidak cukup itu peserta didikku pinter dewe gitu ya, perlu di sana ada komunikasi, kolaborasi ya dengan teman-temannya. Karena hidup itu tidak bisa sendiri kan Bapak Ibu ya, dimanapun dia perlu saling berinteraksi, saling komunikasi antara satu dengan lain, kerjasama. Kelompokan itu kan belajar bagaimana mengelola diri ya, mengelola emosi gitu. Karena kan kelompokan itu mesti gak enak kan. Ya, ada yang merasa didolimi, ada yang merasa ditinggal, ada yang merasa ditilap kan gitu ya. Tapi juga ada yang memanfaatkan, oh enak kok karena saya nggak diajak apa-apa, yang penting tahu-tahu belakangnya diikutkan gitu ya. Ya, tapi harap besar itu Bapak Ibu. Kemudian personalisasi, ya personalisasi artinya setiap peserta didik kita itu unik gitu kan, unik, eh, memiliki keunikan sendiri, berbeda antara satu dengan yang lain, sehingga perlu ada perlakuan yang khusus. Ada mungkin dari sisi level kemampuannya, mungkin dalam level apa namanya, latar belakangnya, mungkin sosio emosionalnya dan seterusnya, masing-masing berbeda-beda sehingga perlu ada perlakuan-perlakuan khusus. Ya, terus jadi media yang inovatif itu contohnya kayak apa sih gitu kan? Silakan, banyak sekali. Ini contoh aja ya beberapa kan. Ini beberapa saja, tidak semua. VR, AI, ya, dan based learning gitu kan. Application, kemudian video interaktif gitu kan, kemudian ada web, business learning, well, asisten ketua, pembelajaran kolaboratif online dengan platform sosial, misalnya menggunakan apa namanya, TikTok, menggunakan Instagram, menggunakan apalagi yang lainnya kan, micro learning, kemudian menggunakan mobile app misalnya begitu ya, blended learning dan sebagainya. Itu Bapak Ibu. Sudah biasa mendengar ini semua kan Bapak Ibu ya? Hmm. Mana yang belum pernah mendengar? Ayo. Sudah toh? Ya, Pak. Sudah. Ada yang belum pernah mendengar Bapak Ibu? Yang lainnya? Sudah kan? Ya. Apa Bu Erika Iya. senyum-senyum?
Kalau dikatakan belum mendengar itu memang ada yang belum mendengar, Pak. Mungkin karena saya aja yang anu mainnya kurang jauh ya, Pak ya. Untuk chatbot dan asisten virtual. Tapi saya sudah bisa membayangkan baru ini terus gamification. Gamification, Learning ya. learning. Oke. Ya. Kalau chatbot, namanya, ya, oke. Ya. Misalnya ChatGPT, Bapak Ibu ya, ChatGPT. Tuh. Bapak Ibu akan selalu menyembunyikan ChatGPT supaya tidak dipakai oleh eh, siswa-siswanya. Mau disembunyikan di mana gitu ya? Disembunyikan dimanapun itu dia akan tetap mengalir gitu kan, seperti air kan. Air itu selalu mencari jalannya gitu. Ketika ditutup, dihadang, dia akan mencari jalan lain kan gitu. Jadi tugas kita bukan untuk membendung, tapi bagaimana bisa mengarahkan kan. Jadi itu bagaimana bisa memanfaatkan chatbot itu untuk keperluan pembelajaran, membuat siswanya menjadi lebih cepat belajarnya tanpa mengurangi makna belajarnya. Lah, itu yang susah kan di situ. Siswanya dikasih tugas, langsung tugasnya ditaruh di chatbot. Langsung kalau ketemu hasilnya, kan gitu. Nah, kalau seperti itu, chatbotnya tidak berfungsi untuk belajar. Gitu lah. Ya, hanya untuk menyelesaikan masalah, mengerjakan tugasnya guru, tapi tidak digunakan peserta didik untuk belajar. Nah, sekarang bagaimana supaya tidak seperti itu? Lah, itu yang perlu dipikirkan gitu loh. PR Betul. kita sebagai seorang pendidik semuanya. Mau kita sembunyikan kayak apa aja sulit gitu kan. Karena itu bagaimanapun mereka akan dapatkan di mana-mana. Itu Bapak Ibu. Nah, kalau itu menjadi satu satu apa namanya sebuah produk, misalnya Bapak Ibu bisa mengembangkan satu satu misalnya gampangnya kayak LKPD gitu ya, berbasis dengan memanfaatkan mereka itu bisa belajar sambil tetap menggunakan AI, tapi AI-nya tidak digunakan hanya untuk apa, menghasil apa, mendapatkan hasilnya tok gitu, tapi proses ya, proses untuk belajar itu tetap diikuti. Nah, itu kira-kira seperti apa, ini menjadi satu produk yang menarik juga gitu ya. Kan banyak yang pengen menggunakan seperti itu. Saya kan guru-guru semuanya pusing gitu loh ya. Ya apa ya, kalau pakai AI ya semuanya langsung ketemu. Kan harapan kita tidak begitu. Anak didik kita nanti kalau di masyarakat pun juga bisa memanfaatkan tool. Kan kita anggap sebenarnya AI itu seperti tool ya Bapak Ibu ya. Sebagai memanfaatkan tool untuk keperluan belajar yang baik. Yes. Itu. Dulu adanya adanya komputer Bapak di tengah Bapak Ibu ya. Nah, itu pembelajarannya malah bagaimana kan gitu ya. Mengurangi pengajaran dari guru. Ya. Jadi kalau misalnya dengan menggunakan AI itu ajarnya bisa lebih cepat, tapi pengetahuannya tetap, keterampilannya tetap didapatkan, itu menjadi sesuatu yang lebih baik. PR-nya kan bagaimana di targetnya adalah untuk menghabiskan apa namanya makanan di dalam piring Bapak Iya. Ibu. Nya itu menghabiskan makanan di dalam piring. Tapi ketika menghabiskan nasinya dulu, apa sayurnya dulu,
Apa lauknya dulu? Ya beda-beda, Pak. Ada yang nasinya dulu baru lauknya digigit. Ada yang jadi satu dicampur, dicuplik Bukan kecil-kecil. dicampur. Lihat menunya. Oke, ya lihat menunya. Nah, yang bagaimana setiap suapan itu bisa membuat kita menjadi tertarik untuk menyuap selanjutnya kan gitu ya. Kalau suapan pertama isinya sambal, nggak pengen nyuap selanjutnya gitu kan. Ya, tapi setiap suapan itu bisa membuat kita itu tertantang untuk menyuap selanjutnya sampai habis. Gitu. Nah, di konsep micro learning begitu. Kita itu anggaplah itu adalah satu piring nasi. Nah, menyelesaikannya bagaimana? Selama ini mungkin Bapak Ibu menyelesaikannya adalah nasinya dihabiskan dulu, sayurnya dulu, kemudian lauknya kan begitu. Nah, sehingga pada saat makan nasi tok itu kadang-kadang orang menjadi blenger gitu kan. Belum sampai nasinya habis sudah blenger, lauknya nggak kemakan. Nah, nah, di dalam konsep micro learning nggak begitu. Jadi bagaimana kita bisa membuat pembelajarannya itu menjadi kecil-kecil, mikro, skalanya mikro, kecil tapi lengkap kayak satu suapan. Satu suap itu udah ada nasinya, ada sayurnya, ada lauknya. Ketika disuap dimakan terasa enak. Nah, ketika pun terasa enak, maka dia akan ingin untuk menyuap selanjutnya. Nah, jadi konten materinya atau pembelajarannya dibuat jadi simple, kecil, sederhana, tidak rumit, gitu kan. Ya, jadi TikTok itu contoh satu konsep mikro, ya. Satu suapan, satu konten kecil yang di dalamnya itu bisa diisi apa namanya informasi yang kaya gitu ya, sehingga membuat kita itu ketagihan. Nah, ibu-ibu itu kalau mau tidur lihat TikTok dulu kan akhirnya gitu, tidak lihat YouTube, yang dilihat adalah TikTok. Ya, alasannya apa? Dalam waktu sebentar bisa dapat banyak informasi kan gitu ya. Itu Bapak Ibu. Nah, ini tantangan ya, tantangan yang kita hadapi. Oke, gambarannya seperti itu. Nah, yang lain-lain nanti Bapak Ibu silakan nanti dieksplor lebih, nanti kita lihat ya. Jadi ini beberapa. Apakah hanya ini? Ya, enggak gitu loh ya. Macam-macam yang lainnya, masih dan lain-lain ya. Pokoknya yang tidak biasa, tidak biasa gitu ya. Oke, nanti silakan Bapak Ibu. Ini nanti akan saya sharing ke Bapak Ibu. Silakan boleh di uh, baca, kemudian bisa dicoba dan sebagainya ya. Nah, sekarang yang jadi masalah itu adalah apa sih permasalahan yang ada di dalam pembelajaran? Nah, ini bisa macam-macam. Ini juga mestinya ada tambahan dan lain-lain, Bapak Ibu. Ada tambahan dan lain-lain. Jadi sebuah permasalahan di dalam pembelajaran itu bisa bermacam-macam. Nah, misalnya masalah motivasi belajar, keterlibatan belajar, ya siswanya kok ngantuk toh, gitu kan? Sebagian besar siswanya ngantuk, sebagian besar siswanya itu nggak mau mengikuti pembelajaran, turune ngomel di depan, dia ngomel, ngobrol sendiri, dia main HP sendiri dan sebagainya. Itu kan berarti di situ tidak ada keterlibatan belajar. Ya, motivasinya rendah gitu kan. Nek dikasih soal produk sulit dikit wes nyerah gitu kan. Nah, ini masalah-masalah yang sering dihadapi. Nah, masalah pemahaman konsep. Ya, sudah diajari ternyata pemahamannya beda gitu kan. Jadi ada miskonsep misalnya begitu tentang materi ya karena bisa jadi di sini tidak memahami kan. Kemudian masalah yang lainnya lagi misalnya keterbatasan akses infrastruktur.
prodinya katanya komputer, tapi komputernya cuma 5, muridnya 30, kayak gitu kan. Itu kan kendala-kendala yang dihadapi ya. Heeh. Ya mungkin yang di kota besar bisa ngomong, enggak kok di tempat saya, di SMK bisa-bisa begitu. Enggak kok. Tapi Bapak Ibu, oh ya di sekolah-sekolah yang lainnya, sekolah-sekolah yang di pinggir, bisa jadi perangkatnya tidak sebanyak itu. Terus kalau seperti itu bagaimana? Ini juga jadi masalah ya, keterbatasan akses. Ya, kemudian masalah dalam pembelajaran jarak jauh, misalnya masalah keterampilan, penguasaan kompetensi, evaluasi pembelajaran dan sebagainya, ini bisa menjadi satu permasalahan Bapak Ibu yang nanti sebenarnya Bapak Ibu sudah temui di sana. Nah, tidak semua masalah-masalah yang Bapak Ibu temui itu bisa diselesaikan dengan media. Ya, media memang bisa jadi solusi, tapi tidak semua masalah bisa diberikan solusi dalam bentuk media. Ya, mungkin cukup didekati gurunya, duduk di sebelahnya, masalahnya selesai. Ada juga masalah yang seperti itu. Nah, makanya Bapak Ibu perlu di sini mengidentifikasi kira-kira ada permasalahan apa sih di kelasnya Bapak Ibu, ya kemudian di situ dicoba nanti kita pilih masalah-masalah yang memang bisa diselesaikan dengan media. Kalau mahasiswanya lihat presentasinya Bapak Ibu nggak tertarik jelas kayak gitu ya. Kenapa tidak tertarik? Ya mungkin bisa digali lebih lanjut ya. Pesan-pesan ini apa namanya banyak tulisannya Pak di sana Pak, misalnya begitu ya. Berarti di situ ada masalah di media juga gitu yang bisa diselesaikan dengan media. Karena siswa kita itu pada prinsipnya kan nggak seneng gitu ya untuk mau apa namanya eh, membaca tulisan yang panjang-panjang dan sebagainya. Nah, konsep micro learning itu juga sebenarnya berpikirnya dari itu. Karena Gen Z, Gen Alpha itu adalah generasi yang gak iso konsen lama gitu Bapak Ibu ya. Nah, iya bener nggak? Kalau Bapak Ibu ngomel di depan itu kira-kira anak-anak bisa mendengarkan 1 jam. Enggak, Pak. Kita sudah berbuih-buih tapi tidak didengarkan. Yang muncul adalah emosi kan gitu gurune kan. Ya memang mereka nggak bisa. Jadi mereka kemampuan untuk konsentrasinya itu nggak lebih gitu dari 20 menit, 30 menit gitu kan. Lebih dari itu mereka sudah pikirannya macam-macam kemana-mana. Maka apa namanya salah satu pola pikir kenapa kok harus ada micro learning tadi salah satunya itu. Salah satunya loh, salah banyaknya banyak juga. Gitu loh ya. Kemudian ada konsep eh, pembelajaran itu mestinya harus dinamis gitu kan. Ada variasi dan sebagainya itu ya konsep. Nah itu mahasiswa kita nggak iso nih harus mendengarkan toh dan sebagainya sehingga di sana perlu ada variasi-variasi di dalam metode dan sebagainya. Itu. Nah ini kalau yang dari matematika, kemudian dari yang BK dan sebagainya lah yang dari produktif jamnya 6 jam. Masuk 6 jam gurunya mau ngomel terus gitu. 6 jam ngomel terus ya bisa menghabiskan air 2 botol ya. Itu Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu yang Bapak Ibu coba nanti tangkap gitu ya. Kira-kira apa ya yang permasalahan yang bisa diangkat dan bisa diselesaikan dengan menggunakan pendekatan media. Ya. Sebentar Bapak Ibu masih ada. Tarasen Bapak Ibu.
Inti sih. Oke, Bapak Ibu, kita lanjutkan lagi ya. Ya, jadi seperti itu. Coba nanti dianalisis, diambillah sebagai satu apa kasus di salah satu tempatnya Bapak Ibu, ya, yang kira-kira apa namanya bisa diselesaikan dengan menggunakan media pembelajaran yang inovatif. Nah, jadi tugasnya Bapak Ibu untuk minggu ini adalah untuk menemukan itu. Ya, jadi membentuk satu kelompok, kemudian mulai menentukan kira-kira, nah ya, gitu ya, apa yang akan diangkat, kemudian nanti coba dipikirkan, benarkah itu sebuah permasalahan yang bisa diselesaikan dengan media? Atau mungkin sebenarnya bukan dengan media, tapi mungkin dengan pendekatan, dengan strategi, dengan metode, dengan model, dengan macam-macam yang lain. Nah, tapi yang kita pilih memang media. Kenapa media? Karena memang bahasan kita di media gitu ya Bapak Ibu ya. Sekali lagi, media bukan Tuhan ya, bukan Tuhan yang bisa menyelesaikan semuanya, enggak. Gitu ya. Tidak semuanya bisa diselesaikan dengan media. Itu Bapak Ibu. Ya, ini beberapa referensi yang tadi berkaitan dengan permasalahan-permasalahan tersebut. Terus apa ya? Jadi kalau sudah kita tentukan apa namanya masalahannya, kemudian kita nanti akan lihat bareng-bareng apakah itu visible untuk dikembangkan sebuah media. Nah, bagaimana tahapan-tahapan pengembangannya dan sebagainya, kita akan bicarakan next ya, untuk next week pertemuan selanjutnya nanti. Ya, kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Oke, sampai di sini ada yang mau disampaikan, didiskusikan. Kuliah kita kuliahnya orang gede ya Bapak Ibu ya, bukan orang kecil ya. Nah, sudah dipanggil bapak-bapak, ibu-ibu semuanya. Jadi jangan sungkan untuk diskusi, ngobrol gitu ya, berbeda dengan anak-anak gitu. Monggo silakan. Ada mau share, menyampaikan, ada keberatan dan sebagainya. Saya dulu mungkin Bagus. Pak. Nggih. Monggo Bu Zul. Tadi terkait dengan proyek yang harus kita selesaikan, Mhm. itu kan berkelompok nggih Pak. Iya. Itu apa namanya? Sendiri boleh, sendiri boleh. Oh, boleh. Kalau buatan kalau ya sebenarnya milihnya berkelompok saja Pak. Cuman begini, kalau berkelompok itu eh, permasalahan yang dihadapi itu kan bisa saja berbeda, apalagi latar belakang Betul. pembelajaran kita juga berbeda. Itu seumpama gitu Pak. Mhm. Dalam satu kelompok itu latar belakang pembelajarannya berbeda, kemudian kita ngambil salah satu, kemudian kita pecahkan bersama-sama. Begitu, apakah itu juga diizinkan? Boleh, silakan. Boleh. Kan nggak mungkin tiga-tiganya, misalnya kan di blending kan nggak mungkin kan. Nah, tapi apa namanya dipecahkan bersama-sama. Begitu. Setuju Bu Zul. Alhamdulillah berarti Pak. Nah, dan juga Bapak Ibu semuanya bertanggung jawab ya tentang apa yang
pilihannya gitu kan. Misalnya saya mengembangkan media berbasis ini misalnya video dan misalnya begitu ya. Nah, em, di dalam perjalanan pengembangan media kita tadi itu salah satunya di sana ada eh, apa namanya? Saya tulis di sana workshop gitu ya. Nah, disitulah Bapak Ibu nanti kita saling sharing gitu loh ya. Bapak Ibu kalau memilih satu satu pendekatan atau satu pendekatan teknologi misalnya dengan menggunakan video begitu, artinya kan di timnya Bapak Ibu nanti banyak belajar tentang itu gitu kan. Nah, itu nanti ganti sharing gitu, sharing kepada teman-teman yang lainnya. Ya, apa sih, bagaimana sih pengembangan media berbasis video itu, misalnya seperti itu. Sehingga nanti teman-teman yang lain jadi ikut apa namanya paham kalau perlu di demo apa namanya ada demo kecil gitu sehingga teman-teman yang lain juga bisa mengikuti. Tuh. Demikian juga misalnya ada yang milih saya pembelajarannya menggunakan berbasis web, ya mau membangun web. Nah, di situ Bapak Ibu nanti juga berkewajiban untuk jadi salah satu bentuk pemahaman yang sudah didapatkan dari proses belajarnya itu nanti sharing juga gimana sih membangun sebuah halaman web untuk pembelajaran misalnya dengan menggunakan eh, apa kayak atau mungkin Google Site kayak atau mungkin menggunakan model kayak atau bagaimana kan bisa saling sharing di situ. Ada yang mungkin saya pakai apps Pak, Google App atau apa namanya atau menggunakan mobile app menggunakan Android misalnya begitu. Itu bisa sharing juga gitu kan. Yang versi tentunya Bapak Ibu misalnya membuat sesuatu yang tidak sederhana, kalau sharing ke teman-teman kan yang versi yang lebih sederhana sehingga bisa dalam gitu kan Bapak Ibu ya. Gitu harapannya begitu. Ya, ada yang eh, mau pakai AR, AR, Nah, AR yang sederhana kan banyak gitu ya. Juga ya bisa diterapkan mungkin untuk kasus-kasus juga yang sederhana yang tidak perlu harus membuat marker, membuat objeknya dan sebagainya. Karena kalau membuat objeknya jadinya rumit gitu kan. Bisa di-share kepada teman-teman sehingga teman-teman menjadi ininya gitu ya. Jadi sekaligus kita di sini sharing ilmu, pengetahuan, keterampilan antara satu dengan yang lainnya. Gitu. Ya. Nah, ilmu ojo dipek dewe gitu loh ya dibagi-bagi kepada teman-teman yang lain. Gitu. Ada lagi Pak Jupri. Hmm. Tadi kayaknya Pak Fendi sama Pak Jupri belum ya? Oh, udah Pak Jupri ya. Pak Fendi kayaknya. Sudah Pak, tadi Pak. Oke. Iya, iya, sudah. Baik, yang lain silakan. Pak Saya Pak, Saiful ya Pak, sepertinya ya Pak, ya. open mic Ya. ya. Pak, kalau Hmm. misalkan untuk saya gimana Pak? Kami kan di bagian cabang dinas Pak, di seksi SMK, kebetulan di seksi MK juga. Itu untuk project kira-kira kalau menurut Bapak bagaimana? Nanti bergabung dengan teman-teman Bapak ya. Itu Saya Pak. pikir bisa bergabung dengan teman-teman yang karena berbicaranya memang kita berbicara di media pembelajaran ya Pak ya. Bagian, iya. Nah, mungkin kalau di disiplin pekerjaannya Bapak sekarang tidak Iya. ada di situ, tapi karena Iya. yang kita bicarakan itu mungkin Bapak nanti bisa memberikan sumbangsih dalam bentuk lainnya gitu kan, mungkin dalam bentuk konten materinya atau mungkin dalam bentuk yang lainnya, silakan nanti bisa sharing bareng-bareng dengan teman-teman yang lainnya. IT-nya mungkin Pak. Gitu. Mungkin dari Oke. IT-nya gitu ya, IT Kebetulan kami supportnya S1 silakan. informatika gitu. Wah, mantep tuh tambahan. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Baik, silakan Bukur. Jadi Bapak Ibu yang ada di sekitarnya Pak Saiful ya, di sekitar dinasnya Pak Saiful, tolong Pak Saiful ini nanti digandeng ya, bukan dirangkul ya bahaya nanti Bu Saiful ngamuk ya, digandeng aja ya. Aman Pak, Hmm. sudah
Sudah ada itu anunya. Sudah aman kalau Pak Saiful. Aman. Oke, silakan Bu Kurniawati. Terima kasih, Pak. Ini itu Bang Gi, apa berarti bisa masuk ke agak umum atau bisa khusus ke, kan tadi ada apa, ada website, ada Google Site, Moodle. Jadi kayak apa yang inovatif banget, inovasi yang ke arah IT itu contohnya Bang Gi. Terus ini sepertinya proyek ini agak panjang Pak. Apakah begitu Pak? Proyek mungkin apa-apa kayak UTS gitu Yuk. Pak. Agak lama gitu Pak kan? Apa enggak kayak Wah, 1 minggu, 2 minggu, tidak seperti itu? ya enggak, atau masuk 1 minggu selesai gitu loh Bapak Ibu ya. Kok Enggak kayaknya lah. agak Eh, rumit nih. enggak lah. Ini satu 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 semester kan kita. Eh, Kalau boleh Satu tahu Pak, semester ya kalau boleh direncanakan. tahu, Hmm, kalau boleh tahu, ya apakah silakan. ini akan hasilnya outputnya seperti jurnal atau seperti apa, Pak? Output yang utama adalah HKI karena ada produknya ya. Produknya adalah hak kekayaan intelektual HKI. Nah, tapi kalau Bapak Ibu nanti bisa ditulis dalam bentuk sebuah artikel pengembangan, kan di sini lebih banyak pengembangan ya. Pengembangan nanti juga bisa masuk di jurnal. Saya pikir kalau mengembangkan ini bisa masuk lah kalau Kim 4 itu, kok Kim 4 sih, Sinta 4 itu mudah lah untuk bisa masuk gitu ya. Tapi target utamanya adalah HKI ya. Target utamanya di HKI dulu gitu. Begitu Bu. Jadi didesain, dirancang karena apa namanya konsepnya pengembangannya saya harapkan nanti menggunakan konsep pengembangan penelitian penelitian pengembangan ya, pengembangan research and development R&D. Nah, R&D itu kan ada beberapa tahap gitu lah. Misalnya di sana menggunakan ADDI gitu, ADI gitu kan. Analisis, desain, develop, dan implementation gitu kan. Jadi mulai dari analisisnya juga harus dibuat yang sesuai kebutuhan dari peserta didik, kondisi yang ada di lapangan, kondisi apa namanya, kurikulumnya dan semuanya, kemudian desainnya, kemudian masa developnya ada sendiri kan gitu ya. Kemudian nanti ada implementasi. Jadi ada tahapan-tahapan gitu Bu. Ya, jadi harapannya membuat sesuatu yang memang dirancang gitu ya, dirancang untuk menyelesaikan satu permasalahan. Jadi kalau diimplementasikan kira-kira nanti bisa nggak? Bisa. Diimplementasikan, diuji cobakan di peserta didik, misalnya diuji cobakan untuk 1 kali pertemuan gitu ya. 1 pertemuan, ya apa sih responnya peserta didik, apakah ini memang benar-benar nanti bisa menyelesaikan masalahnya. Peserta didiknya misalnya motivasinya rendah, setelah dilihat oh motivasinya jadi menjadi lebih tinggi ya, misalnya gitu ya. Itu kan keren kan gitu ya. Bisa? Bisa. Jadi harapannya begitu. Jadi kita kami ya bukan saya, kami berharap Bapak Ibu jadi dokter, bukan jadi sales obat, kan loh ya. Apa bedanya? Ya kalau dokter itu mengasih obatnya berdasarkan dari kebutuhan pasiennya gitu kan. Pasiennya pilek tapi ada gregesnya, berarti ditambahi di sana ada paracetamolnya, ada tambahnya ini kan gitu ya. Nah, tapi kalau 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 sales sales itu kan, saya punya produk. Nah, produknya ini misalnya Decolgen ini ampuhin untuk ini silakan pakai gitu. Nah, harapannya bukan begitu. Ibu yang meracik meracik obat untuk permasalahan yang dihadapi. Hmm, Ya, Bapak Ibu yang meracik obat. Makanya dokter itu untuk bisa meracik obat itu dengan cara bagaimana? Salah satunya dengan melakukan observasi kan Bapak Ibu ya.
kan nggak tahu, nggak bisa pasien datang-datang kemudian dokternya ngomong, oh bapak ibu itu sakitnya ini, wis langsung kemudian tak kasih obat ini, kan nggak begitu. Ditanyai dulu, diobservasi, ditemok-temok, gitu ya, dipijet-pijet kadang-kadang kan. Nah, diukur dari situ kemudian, oh berarti ini cocoknya adalah diberikan obat ini. Masalah ini bisa diselesaikan dengan ini. Nah, siswanya itu kok ngantuk tok lah. Ngantuk itu kenapa? Dilihat, kemudian diobservasi, di apa namanya, diteliti, ditanya-tanyai dan sebagainya. Oh, karena apa sih gitu kan? Ternyata tidak punya duit. Ya udah kasih duit selesai kan? Kira-kira begitu. Gitu nggih Bapak Ibu ya. Jadi sekali lagi saya tidak ingin hanya melihat hasilnya, tapi yang kita ingin Bapak Ibu lakukan itu adalah prosesnya, menikmati prosesnya, bukan bukan melihat hasilnya. Iyalah hasilnya kita harapkan, tapi prosesnya itu menjadi sesuatu yang penting ya untuk belajar bersama. Begitu, Bu Lela, ada masalah, ada pertanyaan? Belum, Pak. Tapi masih Belum. mikir-mikir. Macam Ya, mikir-mikir opo ya. Jangan dipikir sendiri, dipikir bertiga nanti ya. Dipikir sendiri nanti jadi gatel rambutnya gitu kan. Pikir bertiga, diputuskan Cuma masalah bersama-sama. idealnya. Masalahnya banyak. Sebenarnya banyak, paling mudah di kelas saya sendiri Pak gitu. Sudah nggak apa-apa, saya sendiri. Yuk apa-apa, saya senang. Jadi karena nanti produknya jadi banyak kan gitu. Ya apa-apa. Saling support Bapak Ibu ya. Bapak Ibu saling support nanti jadi misalnya penyelesaiannya kira-kira yang paling baik adalah menggunakan A. Nah, itu saya tapi tidak begitu paham. Oh, yang paham adalah Saiful. Yo, nanti minta maksudnya Saiful kan itu Saiful ya. Saling bantu ya. Oke. Gitu Bapak Ibu. Ini masalahnya lebih banyak ke ada masalah-masalah yang berkaitan dengan emosional, psikologis ya. Tadi kan ada orang psikologi ya, psikologi ya. BK atau bagaimana ya? Tadi siapa tadi ya? Bulan. Nah, mungkin bisa, mungkin bisa sharing juga begitu, saling bantu. Iya, itu ya Bu Wulan ya. Siap bantu kan Bu Wulan ya? Siap, insya Allah. Padahal saya sendiri juga bingung. Katanya Bu Zulkoida tadi sudah bestie semua kok ya. Jadi wis bestie ya saling bantu antara satu dan lain. Itu jadi ini program yang panjang, tapi kalau tidak direncanakan dengan baik nanti akan bendol di belakang gitu ya. Makanya kita buat apa namanya step-step seperti itu supaya nanti di belakangnya tidak kesulitan, tidak banyak pekerjaan di belakang. Kira-kira begitu Bapak Ibu. Oke, ada lagi? Bu Frederick? Panggilannya gimana sih Bu? Saya bingung nih. Bu Erika udah ada yang memiliki gitu loh. Masuk Bu Fri? Cici, Pak. Cici. Teman-teman manggil saya Siapa? Bu Ceci. Bu Cici, Bu Pak. Cece. Oh, Bu Cece. Ya wis, gak apa-apa saya ikut-ikut ya. Kok 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 Cece kok ditambah Ibu itu ya gak salah. Ya salah ya Bu ya. Harusnya Cece aja Iya, gitu enggak loh ya. apa-apa, Pak. Mm-mm. Mm-mm. Itu. Yang lain?
Kalau ini ada CC, ada Ukti juga di sini ya. Waduh, bahaya. Ada Mbak juga, Pak. Ada Teteh ini. Oh, iya. Ada Eyang juga sepertinya. Wadah yang malah. Gak apa-apa lah Bapak Ibu ini apa namanya uniknya kalau kuliah S2 S3 itu kan begini ya, bermacam-macam, gak masalah lah, justru menjadi berwarna gitu kan, gitu. Oke, sudah? Nah, sudah, kita cukupkan dulu ya. Cukupkan dulu sampai di sini. Mohon maaf tidak bisa, sekali lagi tidak bisa hadir besok. Tapi Bapak Ibu harus tetap semangat gitu ya, sampai di UM. Jangan karena Pak Ibu nggak datang terus nggak datang juga gitu kan. Dimarahi buit nanti yang nggak datang. Datang ke UM ya biar bisa ketemu sama teman-teman yang lain karena tempatnya berjauhan begitu. Terima kasih semuanya sudah bisa bergabung di sela-sela. Ada yang meninggalkan ngajar sebentar ini tadi. Ya, jadi sekali lagi mohon maaf. Nanti kalau misalnya kita mau apa namanya untuk kegiatan selanjutnya yang online akan atur waktunya supaya bisa tidak mengganggu juga pekerjaan Bapak Ibu. Jadi silakan mau sore atau malam ya atau pagi ya silakan bisa diatur ya. Begitu untuk kepala regunya, Pak Lurahnya siapa? Pak Lurahnya? Dulu, Pak. Mundur. Oh, Bu Lurah. Oh, Bu Zul. Ya, wis. Berarti Nggih, Bu Lurah ya, bukan Pak Lurah ya. Bu Lurahnya Bu nggih. Zul, nanti mungkin akan banyak komunikasi dengan Bu Zul. Tapi Bapak Ibu kalau ada permasalahan yang memang perlu untuk dikomunikasikan dengan langsung dengan saya, tidak ada masalah. Ya, boleh. Tidak harus menunggu dari Bu Zul. Begitu. Terima kasih. Kita akhiri. Selamat sore. Assalamualaikum. Sehat selalu. Terima Nggih. kasih. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Kok gak ono sih, Bu? Teman-teman, Kenalan Bu Fit. Iya, iya, iya. teman-teman, maaf izin sebentar ya. Ini kan aku tadi Bu ngitung. Rika itu sudah tak buatkan, di share Oke, enggak itu? makasih Say.